saja, tapi ya kita tahu bagaimana nantinya bakal ada 2 Eternal Skull. Yes, tadi kopi ya. Nah itu dia. Ya, tinggal bagaimana nanti duel untuk di gold lane-nya juga di sini ya. Dari stats yang kalau kita lihat memang dari early to-nya masih dipegang sedikit oleh Bigetron Alpha, di late game potential juga demikian. Tapi data dari kemarin juga sebenarnya kayak begini, hasil yang terjadi adalah berkebalikan. Dan let's see sekarang kemampuan dari Bigetron Alpha untuk mengimplementasikan draft mereka ke dalam lapangan, ke Land of Dawn. Setuju sih, kayak kemarin kita ngeliat banget ya dari indeks yang sangat-sangat timpang juga. Betul, yep. Tapi eksekusi yang akan menjadi saksi. Oke, seperti biasa, sebelum game yang pertama kali kita mulai, kita mau nanya dulu nih, game pertama akan menjadi milik Bigetron atau akan menjadi milik dari Geek? Geek atau Better? Geek atau Better? Oke, kalau begitu FPL Arena, pada tepuk tangannya. Wow, tenang, ini malam minggu. Malam kita masih panjang, ini baru dimulai juga. Masih belum terlihat adanya agresivitas dari kedua belah tim juga, tapi ternyata udah ada yang nyebrang tipis-tipis nih. Ini arah juga. Ini hanya akan mengganggu juga ya, karena itu adalah drone ya, kan? Kalau dia punya di sisi. Dan kalau memang power of nature yang kena, itu sangat-sangat bagus sekali. Agresif banget ya. Ya, dan bakal bisa terlalu diganggu juga, karena dengan pemilihan drone berhadapan dengan 4 hero yang memiliki physical damage. Ya, jelas drone-nya bakal jauh lebih enak, dia cuma agak lemah di early, itu dengan physical damage. Tapi untuk tadi kita lihat ya, antara Galoi dan juga antara Arlon dan juga penggunaan dari Bro, kayaknya basic attack yang dimiliki oleh Arlon akan jauh lebih mumpuni di awal, karena kan ini satu juga bergantung pada power of nature-nya kan. Betul. Untuk memberikan damage yang sangat besar ya. Lalu cooldown kembali ini. Tapi kalau ngeliat dari Dick juga membawa 2 Purify, tapi masalahnya dari Bigetron mereka punya banyak hero yang bisa nge-trigger Purify tersebut. Chain CC-nya itu loh. Ya, dan hampir semua memang memiliki. Makanya. Dan ya Wildcard ini yang paling berbahaya, dan ini aku suka sih, karena dari kedua tim ini mereka sama-sama membiarkan gold lane-nya dilepasin. Oke, Vira Garmor yang sudah terpecah di dalam tubuh Desa Horizon, tapi masih ada Ki. Dan juga Bala yang memang hadir seperti biasa sebelum turtle pertama muncul. Akan terjadi sebuah pertempuran terjadi, first blood-nya menjadi milik pemain dari Geek. Dan juga ada satu player lagi yang menjadi korban 1-1. Namun di bagian bawah Eman masih berhasil selamat. Ada flicker yang udah dikeluarkan sampai terakhir. Dan Eman menunjukkan kelasnya. Wah, ini benar-benar Eman si preman ya. Kalkulasi yang matang, flicker dengan adanya damage yang cukup berhasil untuk bisa membuat terlihat dari Bigetron Alpha sekarang balik unggul setelah adanya pertukaran di arah top lane tadi. Saya pertukaran yang berimbang, karena sama-sama EXP lane yang hilang tapi out of nowhere juga. Di bottom lane-nya, ini pertukaran yang mahal. Karena solo kill terjadi. Yep. Dan Dagger Farm sudah mulai terbuka, tapi Di berhasil untuk bisa mendapatkan terlalunya Veil Requiem yang belum berhasil untuk di pick off sehingga keuntungan berganda kali ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat mereka coba untuk bisa melakukan adanya kontes, tapi ternyata sisi lagi-lagi ini jadi masalah besar untuk mereka. Kalau sekali lagi di bagian bawah, coba lihat mau pergi ke arah mana. Ada satu wild yang udah langsung dikeluarkan Marky. Dan hit terakhirnya. Walaupun Marky sempat untuk mengeluarkan satu sliding tackle, namun untuk kali ini Eman pun menjadi korban di area tersebut. Talent prediction. Yap, talent prediction by Samsung Galaxy. Ini cukup berimbang ya sebenarnya, tapi emang lebih banyak ke Bigetron Alpha ya. Dan juga untuk MVP-nya kalau kita lihat memang titik beratnya ada di gold lane. Iya. Dan Eman ini membuktikan bahwa permainan agresif ya tadi ini penuh dengan kalkulasi juga. 2 pick tadi berhasil untuk diraih oleh Eman. Gak sembarangan ya. Betul. Dia punya kalkulasi yang matang juga. Tapi ya terlihat untuk Bigetron Alpha sekarang unggul dengan adanya tadi. Tahu ternyata yang bisa disekir sama kicknya. Terus juga ada agresivitas yang didapatkan di area bot lane. Sehingga Marky yang kita tahu ini cukup hero yang itu the late game harus lebih hati-hati lagi, dan bahkan penjagaan udah mulai terjadi ke arah bot lane-nya. Ya. Dan Eman juga cukup curiga kalau di bawah ramai ya, jadi dia peluk turret aja. Tapi Baleski juga udah berhasil untuk mengantarkan satu informasi. Kenapa? Karena tadi ada pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Dan Wild Charge langsung dibawakan di atas, semua pertempuran kembali terjadi. Dan juga ada satu Eternal yang lalu dikeluarkan. Namun mereka semua masih berhasil selamat. Tapi coba lihat pergerakan Ray. Bonyok sadadanya tubuh yang dia miliki. Itu kalau tadi momen terakhir Ray-nya yang udah hit banget ya, HP udah sedikit. Kalau Eman punya turn memory hilang deh. Ya itu kalkulasi yang bagus juga, karena memang udah terjepit tadi dengan dia bari yang dilepaskan oleh Ki. Jadi untuk usaha ganking ke bottom lane tadi berhasil didinai oleh pemain-pemain dari BTR. Dan lihat bagaimana Eman bermain dengan Wah, sabar, tunggu di belakang, dan kalau memang dia di diving, wah,
bisa sustain dan ada yang terpick up lagi loh. Baloy tertangkap sendirian dan tadi terlihat Eman udah punya satu si Halberd. Ngegas banget di awal-awal. Dan untuk sekarang ada satu Black Dragon Bomb yang akan berhasil mengunci dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken. Menjauh tadi dari Turtle, tapi Turtle seperti akan berhasil didapatkan juga oleh pemain dari Giga juga. Super Ken Luke solo kill terhadap Super Ken dan juga Luke masih berhasil selamat dia tersebut walaupun ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Luke akan bisa pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Aboy mau pergi ke arah mana? Aboy pun udah what killer situation. Aboy berhasil mendapatkan satu poin kita pun di tempatnya berbeda Ki. Ada konsil yang membuat dirinya selamat dan juga melenggang bebas. Namun Baloy satu terakhirnya bisakah dia selamat? Eman menambahkan poin kill kembali. Outplay dari Aboy dibalas dengan double kill dari Eman di arah gold lane dan ini Om satu item pertama yang dibawa oleh Brody itu si Halberd. Itu pengaruh besar banget untuk si Halberd. Tapi yang pasti kalau kita lihat yang sangat jelas sekali, item dari Margi belum jadi. Bukan dari Eman, dia udah punya Liquid Sword. Tambahan dari si Halberd sudah punya damage yang sangat-sangat mumpuni untuk join team fight. Ya, sulit banget ya. Marki mau bikin Asma wajib baru jadi di menit ke-5.50. Betul, delaynya panjang banget. Ini Marki sudah 3 kali terpick off dan bahkan untuk jalur dari BTR ini belum berhenti. Mereka tetap bermain agresif. Karena mereka tahu mereka sudah mobil dan goalnya. Mereka ingin untuk lebih mengakuisisi lagi wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka. Karena dengan top lane ini sudah akan diganti lagi oleh BTR. Waduh, walaupun ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu saja, tapi Baloy kita tinggal sendirian. Dan juga Luke dengan Black Dragon Bomb yang dia miliki, akankah dia mau landing di atas Luke karena terlalu berbahaya, tapi Luke-nya masih dikejar habis-habisan. Dan juga udah ada Rey yang terpisah sendirian dan sekarang mulai bergabung lagi, tapi Markinya ditabrakin. Ada Super Ken yang mencoba untuk bisa mendekat, tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan dan juga memori yang begitu menyakitkan. Dan Marki mencoba untuk menghantarkan damage-nya. Ini Purify-nya juga nggak ke-trigger sih untungnya ya dari Martin dan juga Aboy. Tapi kita lihat bagaimana efek terrifying dari Aboy ngebuat dari Moreno pun harus lebih menjaga posisinya. Sedangkan ada keunggulan lagi yang bisa dipegang sama Veteran Alpha. Visionnya makin luas, invasi jungle makin terjadi lagi dan bahkan nggak ada kesempatan buat Gigs masuk ke area tertentu yang sekarang udah bisa Dan bahkan untuk benteng terdepan dari Bietral, kita mau lihat bagaimana Grok bertandingnya Xbox. Ini dual ini yang sangat-sangat susah untuk bisa ditanggulangi. Setiap kali mereka masuk, pemain-pemain dari Gigs mau gak mau, mereka harus mundur ke belakang. Dan terjadi misteri itu. Karena mereka gak bakal bisa sustain, mereka gak bisa tahan dulu. Belum menit ke-7, Inar taruh di atas udah runtuh. Ini menandakan bagaimana remuknya pergerakan pemain dari itu dia bisa mempertahankan apa yang mereka punya. Karena Kiss selalu berhasil juga kan mencari formasi dengan imunitas yang dia miliki. Santai banget masuk rumput. Konsil terlihat kali ini akankah menjadi sebuah awal untuk menghilangkan beberapa player legend oleh Kiss, namun cukup sabar mereka semuanya. Yap, sabar dulu, tapi masalahnya Rey juga ini susah banget untuk bergerak. Bukan cuma dari sisinya, tapi ini mungkin dari Sorizo. Benar, karena ini Barats yang mandiri ya. Iya. Barats tanpa adanya support system di belakang. Jadi mau gak mau dia harus menjaga juga total HP-nya jangan sampai terlalu terkuras habis dengan adanya Expo. Dan karena dari Baloynya juga akhirnya jadi PR, jadi jadi bingung. Dia mau cover ke arah belakangnya, karena botlane juga lagi dalam keadaan terancam. Betul. Di bagian tengah coba mereka pede tapi Missile Expert tadi seperti berhasil menangkap ke arah satu play dan Eman menjadi korban waktunya untuk Kick bisa membalaskan keadaan dan terkena ke arah dua orang Petrify. Begitu baik tadi udah terlihat lagi dari Luke-nya mengejar ke arah Moreno sampai terakhir Moreno berhasil langsung dihancurkan, tapi Luke-nya tetap menjadi satu orang terdepan bagi Kick menghancurkan barisan pertahanan dari Bigetron Alpha. Look at the look, berkali-kali bisa memisahkan fight yang terjadi dan bahkan bisa mendapatkan pick off solonya. Pada yang bagus tadi dari Baloyski juga ya, dimana memang terlalu maju ke depan dari Bigetron Alpha sehingga bisa dieksekusi dengan cukup mudah. Dan sekiranya dari Bigetron Alpha mereka pasti tidak ingin mengulang hal yang sama. Ya karena kan mereka sudah unggul dengan cukup jauh, tapi mereka sudah dapetin semua tarotnya, mereka bisa menanti slot yang pertama spot. Dan luar biasa tadi momentum dari Missile Expert juga menarik ya, pas banget gitu loh. Ada beberapa player tadi tertarik dan ternyata Eman lain menjadi korbannya dan ini kan delay ataupun memberikan waktu untuk bisa ngereset kembali ya. Meskipun kita lihat ya mereka mungkin sudah melihat sekarang untuk duel di Lord yang pertama ini bisa diambil lebih besar chance oleh BTR. Wah, dan mereka bisa Rey, melawan. ini Rey-nya benar-benar gak dikasih napas sama sekali, tapi untungnya Rey memiliki SP yang sangat-sangat tebal, tapi Luke-nya terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang harus dia
ternyata malah membuat dirinya pun menghilang dengan sangat cepat, dan ini membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek mau gak mau harus mundur. Ya, dan akhirnya wall charge-nya diancang-ancangkan untuk siap-siap menahan tabrakan dari loop-nya. Dan akhirnya itu menjadi satu poin plus lagi, karena mungkin juga terlalu udah kapan nih dipisahin dan dikejar-kejar sama naganya loop. Ya, dan dia di sisi belakang mereka berhasil untuk menghadang ya, agar ini tidak terlalu maju juga. Ya, di sini lagi mau gak mau mereka harus melepaskan Lord yang sekarang dari itemnya juga hemat, punya Wing of Nature, punya Melting Roar. Itu udah pedis banget ya. Dan baru 2 item selesai lagi. Baru 2 item. Kita lihat apa? Jadi 3 lainnya bisa kita bilang menang goldnya, menang hitnya, menang yes-nya juga menang. Bisa-bisa dengan satu Lord yang pertama yang mereka dapat akan ada satu base taruh yang bisa diputar. Mungkin satu tambahannya ini bagaimana dari Gifam ini item damage-nya mereka pasti cukup gitu. Karena berbicara soal damage output yang dimiliki oleh Gifam ada 30% ya. Dan kalau misalkan dari SDM ya, sumber daya minion ini dihabis-habisin, ini Keras dan juga Bruno susah banget loh mempertahankan stacknya. Baik, ada konsil yang udah terlihat, dan siapakah yang akan menjadi korban karena barusan ada sebuah aksi percobaan dilakukan dan King-nya langsung pasang pada di bagian tengah, tapi Ray-nya melakukan sebuah detonasi welcome dan juga menelan ke arah satu player, tapi yang ditelan adalah Xbox di mana untuk Piraga Armornya juga masih begitu full, tapi Ray-nya langsung menghilangkan saja pada juga ada pada langsung dikeluarkan, pertempuran kembali terjadi lagi di area tersebut, tapi ada Amoy di bagian belakang dan King-nya berhasil lagi dihancurkan, ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan saja pada Eman yang menjadi 1 orang yang terhilangkan untuk kesekian kalinya. Hydronnya jadi cukup kuat ya, karena Aboy tadi nge-copy ke arah Latin Sanity. Dia punya power clear yang cepat, cuma tadi sayangnya juga Ray kehilangan stacknya. Akhirnya menjadi Dino kecil aja yang terangkat oleh Dino. Ya, padahal kalau kita lihat meskipun Soriso yang tadi diambil oleh Ray, tapi ternyata dari Gifamnya mereka masih sanggup untuk bisa kembaliin keadaan. Ya, ini sudah 2 kali kalau begitu, di mana Eman bisa dibuka untuk Max. Tapi posisinya agak menengah ke depan. Karena kalau Brody tuh rada-rada tricky ya, karena dia kan kalau mau escape dia harus maju dulu kan. Betul. Dan itu momentumnya, tadi Baloiski berkali-kali dengan Final Slash-nya yang ditarget. Oke, mari kita lihat untuk replaynya, di mana Soriso yang memang terkena detonasi welcome oleh Ray. Tapi ternyata dibalikin lagi karena kan ya adanya Eman. Ya, panas sedikit kaget walaupun sebelumnya. Kalau menurut gue pribadi ya, mohon maaf ada detonasi welcome itu kaget banget loh. Karena cuma 1 kan kelihatan memang di depan. Xbox dengan Piraga Armor yang penuh. Maka ditelan dilempar ke belakang. Iya, jadi masih ada Piraga Armor. Tapi ini juga dari tim perlahan-lahan dengan defensive mereka, main tarik ulurnya mereka juga yang bisa mereka pertahankan nih dari segi base turret-nya. Ini goalnya udah mulai dipersentuh loh dia. Betul, tapi yang gapnya masih tetap jauh Eman dengan Dari jangka 2400 lah ya. Satu item lah itu. dan dari CTR mereka agak sedikit meluruskan serangan kayaknya menunggu sebuah untuk spawn juga. Ya, ini tinggal nunggu, ya udah kayak tadi aja Digital Alpha kan mainnya kumpul banget tuh, tapi konsil Oke, konsil Baloiski, siapa lagi yang akan menjadi target yang mereka ingin makan? Karena mendadak Geek-nya langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa melindungi dan juga mengamankan lagi pergerakan Lota dan mundur lagi. Wow, karena konsil udah dikuatkan pula oleh Geek, dia mundur kembali, namun pada berbeda Baloiski dipukul jauh banget. konsil dibalas konsil ya, tapi memang tidak ada inisiasi yang terjadi juga. Mulai di zoning dan lordnya ini masih coba untuk ditahan. Supercan ini akhirnya udah mulai tergerus loh, dan kena pukulan dari lord. Tapi lihat, Ya, Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Form akan landing ke arah Bar, tapi Baloiski-nya berhasil dihancurkan dan juga Lordnya belum menjadi milik siapapun. Tapi Lord kali menjadi milik Ray, di mana detonasi welcome-nya keluar tepat waktu dan Eman-nya berhasil dihancurkan. Look-nya langsung saja beristirahat tadi ke depan yang berbeda, dan Look-nya malah tertinggal sendirian. Look-nya masih nggak bisa bertahan karena sekarang untuk Supercan untung masih bisa pergi, tapi setidaknya mereka punya Lord untuk sekarang. wah ini bahaya, markinya udah mulai punya damage. Yes, item-item sudah mulai terkumpul juga tadi dan nice decision dari Luke. Ketika HP dari Lord memang sudah terlihat cukup tipis, Black Dragon Form datang Yap. untuk memisahkan lagi-lagi teamfight. Teamfight yang tidak dimiliki oleh DTR. Mereka set up-nya jadi bubar. Iya, dibubarkan secara paksa ya, dipisahkan juga. Tapi untuk Lord yang sudah mulai nge-charge, ini bakal coba untuk di-defense perlahan-lahan oleh Digital Alpha. Tapi ya, kita tahu bagaimana masih ada inner turret juga, dan hanya ada satu lane aja nih yang kedorong, sehingga hal maksimal yang bisa didapetin sama Geek adalah menghancurkan inner turret, tapi masalahnya goldnya udah mulai disamakan. Iya. Pelan dan pasti ya. Dan dari Geek mereka juga bisa maksimal
memaksimalkan sebenarnya bagaimana positioning dari pemain-pemain Bigetron. Dan ya, Brody menjadi hero kemenangan Eman saat BTR mengalahkan Tim of Glory sewaktu bermain di Grand Final Hop Cup. 3-0 tanpa dead. Tapi lihat sekarang, Eman sudah 4 dead. Wild charge-nya connect dan seperti yang pertempuran akan terjadi, tidak. Tidak, mereka cukup sabar. Mereka tunggu momen yang berbeda. Mereka mundur kembali. Ray mencoba untuk mempertahankan start yang dia punya. Kalau kita lihat dari game up sekarang, mereka bermain dengan satu sore. Yang kelima bareng-bareng semua. Mereka all in. Kalau mundur, mereka langsung mundur. Mereka cukup disiplin kali ini. Dan bahkan Mati yang tadi terpressure di early game, ketika sudah berhasil untuk mendapatkan bebas yang bisa jadi 3 sama 4. Ya, dan sekarang flying tackle-nya langsung keluar kembali. Detonas welcome kembali menolak karena satu player tapi Sorizo kehilangan Piraga armornya sangat-sangat cepat. Untungnya dia masih bisa pergi dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Aboy terlihat Last Insanity tadi dia gunakan enemy-nya. Tapi Ray ini memang ya susah juga buat targeting ke arah belakang kan. Jadi ya mau nggak mau udah makan aja yang ada di terdepan. depannya. Iya. Mungkin juga dengan adanya damage yang udah mulai cukup ya dari sisi defense bisa jadi follow up juga. Ya, apalagi semakin lambat lawan. Mungkin kalau gamenya memang ke break ya sampai ke late game, dulu bakal mati. Dan damage dari Valentina juga bisa jadi gak ketahan lagi. Ya, PAS pun udah dimiliki oleh Imar. Ya. Dan goldnya ya, swing ke defense kali ini. Dari secara positioning GTR yang tadinya bermain dengan sangat agresif, mereka berani untuk menabrak. Sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan posisi defense. Benar-benar. Ini akankah berbuah manis nih kesabaran yang dipegang sama Giz ya? Wah ini udah mulai terbalik keadaannya. Dan bahkan udah mulai dipegang dari segi match jadi udah diseimbangkan bahkan dari segi turunnya. Udah sama-sama tinggal 3 base turun aja. Ya, dan bisa dibilang ya, ini akan menjadi open ending ya buat keduanya. Karena dua-duanya harus bisa menangkan dari tim fight Lord atau ke dalam Lord yang ketiga. Jadi salah satu Lord yang bisa menentukan siapa yang dapetin best talent. Ini juga strategi dari Bigetron Alpha ya dari tadi antara Sorizo dan juga pergerakan ini antara berhasil dan tidak berhasil gitu loh. Mereka mencoba untuk membuat dirinya dimakan. Tapi kadang mereka berhasil dan juga Aboynya mau gak mau mengeluarkan Last Insanity kepada berbeda. Aboy dia memiliki SP yang cukup untuk bisa berada di dalam sebuah pertempuran. Tapi Ki Wildcat dan juga satu flicker tadi hampir saja mengenai ke arah orang yang begitu banyak. Namun untuk belumnya lagi dan lagi Aboynya berhasil dihancurkan di kepada berbeda dan juga Markinya masih berhasil sedia tapi Markinya mau gak mau langsung dipukul mundur ke depan yang lain. Marki masih bisa flying tackle. Ada tolepan memori Marki. Satu yang terakhir tapi Torizo-nya masih ada satu immortal yang membuat dirinya bisa bertahan dan juga Ray. Langsung saja sedikit tapi mereka semua masih berhasil selamat. Baloy? Kalau dikejar? Oke, Baloy dibiarkan begitu saja dan Baloy hilang di area tersebut. Tadi Aboy dia dikejar dengan relasi Insanity tapi ada Winter Transition yang ternyata terlalu dingin. Jadi pada saat ledakannya itu belum benar-benar pecah, itu udah habis durasi dari Winter Transition-nya. Ya, dan Ray sekarang udah punya satu winter transition lagi tapi pemain lain. Coba lihat Markija tidak akan kuat untuk melakukan sebuah tindakan pertahanan tapi masih ada Aboy. Hanya saja area defensif yang mereka miliki ditabrak habis-habisan. Game pertama Bigetron Alpha. Oke, Eman sang preman Goblin betul-betul membuat adanya keunggulan lagi di early game tadi yang bisa dibilang jadi milik Bigetron Alpha. Walaupun memang dengan kesabaran yang dimiliki oleh Ethan juga membuat adanya sedikit asa untuk bisa mengembalikan keadaan. Namun momentum lagi-lagi Ki yang sangat-sangat bisa menciptakan momentum Ponsil plus flicker wild charge kena 3 orang dengan follow up yang cukup baik. Ini jadi titik akhirnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan game yang pertama. Ya, sebenarnya ada dua juga ya. Kalau kita lihat tadi Sorizo juga sebenarnya yang berhasil untuk menyicil HP dari Aboy itu cukup banyak dan timnya kebagi dua, kebelah dua. 4 pegang Sorizo. Yang satunya memang terpisahkan. Dan Last Insanity dari Xbox yang cukup merepotkan setiap kali ada tim fight yang diinisiasikan oleh Gigfa. Mereka berkumpul bersama. Last Insanity ini membuat mereka menjadi masuk ke dalam dua pilihan. Apakah mereka harus melanjutin tim fight di sana atau mereka harus mundur kembali terpecah ke belakang. Dan itu di follow up dengan kita yang luar biasa. Flicker wild charge yang dilakukan. Dan juga Ray-nya ini dibuat tidak berkutik ya. Selain dia nggak bisa punya target yang optimal, dia di depan pun udah babak belur duluan. Kenapa continuous damage terus-terusan itu? Betul. Tapi ya dari early game-nya memang Eman berhasil memenangkan lane-nya lebih memudahkan jelas ya alur rotasi yang dimainkan BTR. Tapi mereka terlihat agak buntu ketika mereka memaksa 2 kali atau 3 kali berturut-turut untuk
bisa masuk ke dalam base milik Diva. Dan untungnya memang ada satu momen yang tercipta di area Lord yang terakhir tadi karena Lord tersebut dari gold kalau kita lihat sudah 3000